Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kembali perkuliahan secara online ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok pertama mata kuliah filsafat sejarah kelas 7B akan membahas mengenai pemikiran filsafat sejarah era Yunani dan Romawi serta tokoh-tokohnya. Kelompok satu ini terdiri dari 7 orang. Untuk pertama pembahasan pertama akan dibahas oleh saudara Hasbi, insya Allah, yang membahas mengenai perkembangan filsafat sejarah era Yunani kuno, dan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu mengenai perkembangan filsafat sejarah era Yunani. Yunani sangat identik sekali dengan filsafat. Filsafat dijadikannya sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Itu ibarat membuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode berkembangnya filsafat Yunani kuno merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Sekitar abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi, zaman ini menggunakan suatu sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima segitu saja. Pada masa sebelum Masehi, pemikiran yang terkait dengan ruang, waktu, dan gerak manusia disadarkan di luar manusia, yang disebut dengan fatum. Masyarakat Yunani kuno meyakini fatum sebagai kekuatan gaib yang menjadi pengendali keteraturan alam semesta ini. Keteraturan alam ini disebut dengan kosmos. Kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, dan langit, serta bumi pada dasarnya berada dalam keteraturan. Apabila terjadi sesuatu yang membuat alam semesta ini tidak berjalan lancar, tidak teratur, maka akan terjadi masalah yang disebut chaos. Oke, dilanjut ya. Pada masa sebelum Masehi, pemikiran yang terkait dengan ruang, waktu, dan gerak manusia disandarkan di luar manusia yang disebut dengan fatum. Masyarakat Yunani kuno meyakini fatum sebagai kekuatan gaib yang menjadi pengendali keteraturan alam semesta ini. Keteraturan alam semesta ini dalam alam pikiran Yunani disebut kosmos. Kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, langit, dan bumi atau alam semesta ini pada dasarnya berada dalam keteraturan. Apabila terjadi sesuatu yang membuat alam semesta ini tidak berjalan pada jalurnya atau tidak teratur, maka akan terjadi masalah yang disebut chaos. Teori fatum ini dianut oleh salah satu filsuf pada masa itu seperti Herodotus. Dari Herodotus inilah kemudian lahir teori sejarah fatum yang menerangkan bahwa perjalanan sejarah ditentukan dengan nasib dan manusia harus tunduk pada nasibnya. Oleh karena pemahaman ini, di mana dalam perjalanan hidup akan ada nasib dan manusia harus tunduk pada nasibnya. Dari permasalahan nasib ini muncullah suatu perhatian yang lebih lanjut dari para filsuf Yunani kuno seperti Thales, Anaximenes, dan Anaximandos. Konsep fatum ini menandai masa awalnya konsep kesejarahan yang muncul di Barat, khususnya di Yunani, yang memusatkan subjek sejarah pada semesta kosmos sehingga manusia
beserta ruang dan waktu sebagai objek dari sejarah yang digerakkan semesta kosmos dianggap memiliki kekuatan supernatural. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai filsafat sejarah era Romawi kuno oleh Saudara Fawaz. Untuk yang seterusnya adalah perkembangan filsafat sejarah di era Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, tidak banyak pemikiran yang muncul, hanya mereka menerima pandangan dari tetangganya, iaitu Yunani kuno. Beberapa falsafah yang berkembang di antaranya adalah falsafah Cicero, dan seterusnya adalah falsafah Cicero adalah suatu bentuk skim yang telah berkembang. Sebagai begitu juga Polybius Cicero berpercaya kepada teori sejarah putaran perlembagaan dan perlembagaan yang baik, iaitu gabungan beberapa bentuk. Perlembagaan Romawi pada pandangan beliau ialah pengalaman kerajaan yang baik dan paling stabil yang pernah ada. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai filsafat sejarah Romawi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Saudara Kautsar. Perkembangan filsafat sejarah era Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno tidak banyak pemikiran yang muncul, hanya saja mereka menerima pandangan dari tetangganya yakni Yunani kuno. Beberapa falsafah yang berkembang di antaranya adalah falsafah Cicero. Falsafah Cicero adalah satu bentuk Stoicism yang telah berkembang sebagai begitu juga Polybius. Cicero percaya pada teori sejarah putaran, perlembagaan, dan perkembangan yang baik ialah gabungan beberapa bentuk. Perlembagaan Romawi pada pandangan beliau ialah pengalaman kerajaan yang terbaik dan yang paling stabil yang pernah ada. Perkembangan pemikiran filsafat pada masa Romawi ini pun dibatasi oleh dogma agama. Filsafat abad pertengahan pada dasarnya berisikan penyatuan filsafat dan teologi, karena filsafat mendasarkan diri pada ajaran Kristen, di mana pemikiran rasional dijadikan landasan demi meneguhkan iman. Demikianlah salah satu tema utama filsafat abad pertengahan adalah pertanyaan tentang hubungan antara iman dan ilmu, serta usaha dalam rangka mengatasi perbedaan yang tampaknya tidak dapat diamalkan antara kebenaran wahyu dan penerangan filsafat. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai tokoh-tokoh filsafat klasik. Nah, tokoh-tokoh filsafat klasik ini ada Tertullianus, Augustinus, Xenophanes, Plato, Aristoteles, Thales, Anaximandros, sama Pythagoras. Untuk pembahasan mengenai tokoh filsuf sejarah, Tertullianus dan Augustinus akan dibahas oleh Saudari Maulani. Tertullianus seorang pemimpin gereja dan penghasilan banyak tulisan selama masa awal kekristenan. Ia lahir, hidup, dan meninggal di Kartago, sekarang di Tunisia. Ia dibesarkan dalam keluarga kebudayaan kafir atau pagan, serta terlatih dalam kesusastraan klasik, penulisan orasi, dan hukum. Pada tahun 1906, ketika ia mengalihkan kemampuan intelektualnya pada pokok-pokok Kristen, ia mengubah pola pikir dan kesusastraan gereja di pokok Kristen. Ia mengubah pola pikir dan kesusastraan gereja di wilayah barat, hingga sebagai bapak gereja ia digelari bapak teori Latin atau bapak gereja Latin. Ia memperkenalkan istilah Trinitas dari kata yang sama dalam bahasa Latin dalam pembendaharaan kata Kristen, sekaligus kemungkinan merumuskan satu Allah tiga pribadi. Di dalam Apologetikus, ia adalah penulis Latin pertama yang menyatakan
kekristenan sebagai vera religio dan sekaligus menurunkan derajat agama klasik kerajaan dan cara penyembahan lainnya sebagai tahyul belaka. Selanjutnya Agustinus. Agustinus dilahirkan pada tahun 354 Masehi di Municipium kota atau kota Madia, Tagaste, Numidia, sekarang Souk Ahras, Aljazair, di Afrika Romawi. Pada waktu masih muda, ia belajar bermacam-macam filsafat. Dalam agama pun, dia mengetahui berbagai macam aliran. Waktu itu, sudah berumur 33 tahun ajarannya. Dalam logika, dia tampil menentang skepsis, yang pendapatnya mengandung pertentangan dan kemustahilan. Menurutnya, Agustinus, budi itu dapat mencapai kebenaran dan kepastian, dan keduanya dapat dipaparkan sebagai keputusan yang baka, niscaya, dan tak berubah, yang mengatai budi dan pikiran amnesia. Realitas itu tidak lain daripada Tuhan itu sendiri. Selanjutnya adalah pembahasan tokoh filsuf Xenophanes, Plato, dan Aristoteles oleh saudari Amira. Untuk tokoh filsuf selanjutnya ada Xenophanes. Xenophanes lahir di Kolopon di Asia Kecil. Xenophanes ini adalah pendiri mazhab Elea. Ia adalah seorang penyair yang sifatnya kritis dan berkenalan dengan pikiran-pikiran filsafat pada waktu itu. Kritiknya terutama tampak dalam bidang agama. Dari Xenophanes inilah disimpan beberapa unsur, semua berupa puisi. Nama Xenophanes juga menjadi masyhur karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Yunani, dialah yang menyisalir konflik yang sedang berlangsung antara pemikiran filsafat dan tanggapan-tanggapan mitologis yang tradisional. Dengan memakai istilah-istilah yang sudah dipergunakan lebih dahulu, boleh dikatakan bahwa Xenophanes tampak dengan jelas pergumulan antara logos dan mitos dalam alam pikiran Yunani. Dengan kritiknya, Xenophanes terutama menentang Homerus dan Hesiodus. Ada pula tokoh filsuf yaitu Plato. Plato ini adalah filsuf Yunani pertama yang kita ketahui lebih banyak. Berdasarkan karya-karyanya yang utuh, ia dilahirkan dari keluarga yang terkemuka dari kalangan politisi. Plato tidak mempergunakan suatu naskah untuk pelajaran-pelajaran dalam akademia. Mengapa? Karena ia tidak memberi kuliah-kuliah sistematis, tetapi menyelenggarakan diskusi-diskusi yang sebagian dipimpin oleh Plato sendiri, sebagian oleh murid-muridnya yang diangkat menjadi asisten. Metode mengajar ini lebih cocok dengan anggapan Plato mengenai filsafat sebagai dialog. Karangan-karangan yang sekarang kita namakan dialog Plato agaknya tidak dipakai sebagai bahan pengajaran dalam akademia. Namun karangan-karangan ini dimaksudkan untuk publik lebih luas agar dengan cara yang menarik hati memperkenalkan mereka dengan filsafat. Lebih penting lagi ialah kesaksian Aristoteles bahwa Plato mempunyai agrapagmata, yaitu pendirian-pendirian yang tidak tertulis. Pada Aristoteles dan pada murid-murid Plato yang lain, kita juga mendengar sedikit mengenai isi pendirian-pendirian ini. Tetapi sulit sekali untuk menafsirkan data-data ini. Yang pasti ialah bahwa Plato dalam pendiriannya yang tidak tertulis menganggap ide-ide sebagai bilangan-bilangan. Selanjutnya Aristoteles. Aristoteles ini ialah salah seorang murid Plato. Dia dilahirkan di Stagira, Yunani Utara, dan bapaknya seorang dokter pribadi Amintas II, Raja Makedonia. Pada usia sekitar kurang lebih 18 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar pada sekolah Akademia Plato selama kurang lebih 20 tahun. Dan sebagai murid yang taat dipercayakan oleh Plato untuk mengajar di sekolah Assos, dan disinilah dia dapat mempresentasikan Pitias. Di Assos dan Mytilene, Aristoteles mengadakan riset dalam bidang biologi dan zoologi dan dapat menerbitkan satu buku yang bernama Historia Animalium. Untuk tokoh selanjutnya adalah Thales, Anaximandos, dan Pythagoras yang akan dibahas oleh saudari Maulina. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Thales.
Thales hidup sekitar 624-546 tahun sebelum Masehi. Ia merupakan seorang ahli matematika dan astronomi. Salah satu jasanya yang diceritakan bahwa ia berhasil meramalkan gerhana matahari. Thales dengan ilmu perhitungannya tentang terjadinya gerhana, dengan menghitung ketinggian piramida, dengan cara menghitung bayangannya. Selain itu juga, Thales berpendapat bahwa bumi itu berasal dari air. Selain ahli matematika dan astronomi, Thales juga merupakan seorang politikus, ahli geometri, dan filsafat. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Anaximander atau Anaximandros. Anaximander ini hidup sekitar 610-546 tahun sebelum Masehi. Anaximander ini merupakan murid dari Thales, dan ia adalah seorang ahli filsuf dari mazhab Miletos. Anaximander adalah ilmuwan pertama yang tidak menggunakan tulisan berhuruf prosa. Ia juga merupakan filsuf yang berjasa dalam bidang astronomi dan geografi. Selain itu juga, Anaximander adalah orang pertama yang menciptakan suatu traktat dalam kesusastraan Yunani. Jadi, Anaximander merupakan orang pertama yang menciptakan peta bumi. Anaximander berpendapat mengenai arke, asas alam semesta. Ia menjelaskan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati indera, yaitu apeiron, atau to apeiron yang berarti yang tak terbatas, tetapi tidak menunjuk pada salah satu unsur yang dapat diamati oleh indera. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Pythagoras. Pythagoras hidup sekitar 570-495 tahun sebelum Masehi. Pythagoras ini lahir di Pulau Samos yang termasuk ke dalam daerah Ionia. Tahun kelahirannya tidak diketahui. Selanjutnya Pythagoras berpindah ke Kroton, Italia Selatan. Pythagoras merupakan seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika. Ia dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu ilmu yang masih digunakan yaitu mengenai teorema Pythagoras, yang berpendapat bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Meskipun teori ini telah banyak diketahui oleh manusia sebelum Pythagoras, namun teorema ini dinobatkan kepada Pythagoras karena ia merupakan manusia pertama yang membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras juga mendirikan lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah kalimat. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.